Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif wasyari rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa bi ulumil ulama al-amilin fi darin amin. Faslun fi ahkamit talaq, bab tentang hukum-hukum talaq. Wa talaq darbani. Talaq terbagi menjadi dua. Sharih wa kinayah. Sharih terang-terangan, kinayah kiasan. Fasharih salasa alfaz. Maka kalimat yang terang-terangan itu ada 3 lafaznya, yaitu at-talaq wal firaq was sarah. Talaq artinya cerai, firaq artinya pisah, sarah artinya lepas. Wala yaftaqiru sarihut talaq ila niyyah. Wa yustasna al-muqra' 'ala al-talaq wa sarihuhu kinayatun bi haqqihi inna waqa' wa illa fala. Kalimat yang sharih, yang terang-terangan itu, yang 3 itu, talaq artinya cerai, firaq artinya pisah, sarah artinya lepas. Ini 3 lafaz namanya sharih terang-terangan. Walaupun seorang suami mengucapkan salah satu daripada lafaz ini tidak ada niat cerai, tetap jatuh talaknya. Walaupun tidak niat, walaupun dalam keadaan bergurau, jatuh. Walaupun tidak niat, kecuali kalau dia terpaksa atau bukan dengan ucapan tapi dengan tulisan, maka itu tergantung niat. Jadi 3 lafaz ini tidak perlu niat, jatuh talaknya. Talaq artinya cerai, firaq artinya pisah, sarah artinya lepas. Kalau ada seorang suami mengatakan cerai kepada istrinya, atau pisah, atau lepas, maka walaupun dia tidak niat, jatuh talaknya. Kecuali kalau dia terpaksa atau bukan dengan ucapan, dengan tulisan, maka itu tergantung niat. Kalau dia bukan dengan ucapan, dengan tulisan, itu tergantung niat. Kalau dia terpaksa, tapi terpaksa pun ada syaratnya. Terpaksa pun ada syaratnya. Satu, yang memaksa orangnya mampu melaksanakan ancamannya, kuat, punya kekuasaan. Kemudian ancamannya berat, membunuh, melukai, potong telinga, bakar rumah, parah ancamannya. Yang ketiga, dia tidak bisa lari dari ancaman itu. Yang keempat, tidak ada pilihan lain. Karena kalau terpaksa menceraikan, walaupun dengan salah satu daripada 3 lafaz ini, itu tergantung niat. Ada orang nih, lehernya ditaruh golok begini sama orang, ceraikan tidak istri kamu. Kalau kamu tidak ceraikan, kamu saya bunuh, kata orang itu. Kemudian dia ucapkan salah satu daripada 3 lafaz yang terang-terangan ini, maka bagaimana hukumnya? Jatuh tak talaknya? Kan dia terpaksa. Nah, itu tergantung niat. Bib kata dia tak perlu niat, Bib. Iya, kalau tak terpaksa. Kalau terpaksa tergantung niat. Begitu juga kalau dia berupa tulisan. Nah, kemudian wal kinayah, sedangkan yang kedua, jenis cerai yang kedua, wal kinayah, yaitu kiasan. Apa itu kinayah? Kiasan kullu lafdhin ihtamal at-talaq wa ghayruhu wa yaftaqir ila an-niyyah. Kiasan adalah apa? Kinayah adalah kiasan, yaitu lafaz yang bisa berarti cerai atau yang lainnya, maka itu perlu niat. Innawa waqa wa illa fala. Kalau dia niatkan cerai, jatuh cerainya. Kalau tidak dia niatkan, tidak. Apa contohnya? Kalimat kinayah. Misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, udahlah sekarang pisah rumah aja. Itu namanya kalimat kiasan tuh. Kalau dia niatkan, jatuh talaknya. Kalau tidak niat cerai, tidak jatuh cerainya. Atau ada suami misal bilang sama istrinya, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Atau udahlah kita tidak usah seranjang lagi. Atau lah kita udah tidak usah hidup bersama lagi. Nah, itu namanya kalimat kinayah. Kinayah artinya kiasan. Kalau diniatkan, jatuh. Kalau tidak diniatkan, tidak jatuh. Nah, kemudian
Wan nisa fihi ay at-talaq darbani. Perempuan dalam urusan perceraian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi talaqihinna sunnah abil jaiz wa bid'ah abil haram. Wa hunna zawatul haidhi. Perempuan ketika dicerai terbagi menjadi dua. Satu, ketika mencerainya boleh. Yang kedua, mencerainya haram, dosa bagi laki-laki, walaupun cerainya jatuh. Kapan laki-laki itu mencerai perempuan tidak dosa? Kapan? Disebutkan di sini, an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Laki-laki kalau mencerai istri tidak dosa, syaratnya dua. Ini perhatikan nih. Laki-laki kalau mencerai istri, mudah-mudahan jangan ada perceraian ya. Kalau ada perceraian, biar laki-laki tidak dosa, dua syaratnya. Satu, istrinya jangan lagi haid. Kalau ada seorang suami menceraikan istrinya lagi haid, cerainya jatuh, cuman suaminya dosa. Yang kedua syaratnya, istrinya lagi suci, tapi sebelum itu dia setubuhi dulu, juga haram. Tapi jatuh talaknya, cuma dosa suami. Yang tak dosa gimana? Yang tak dosa, kalau ada suami mau mencerai istrinya, tunggu istrinya suci dari haid. Setelah suci jangan disetubuhi, cerai. Itu tidak haram. Kenapa? Bukan lagi haid, dan ketika dia suci belum ada disetubuhi. Itu tidak dosa suaminya. Kemudian, tapi kalau lagi haid tadi dosa, tapi tetap jatuh talaknya. Atau lagi masa suci disetubuhi dulu, dosa, tapi tetap jatuh talaknya. Dosanya kepada suami. Kemudian wal bid'ah, tolak bid'ahnya tolak yang haram tadi itu. An yuqi'at talaqu fil haidhi aw fi tuhrin jama'aha fihi. Tadi bid'ah. Yang haram itu kalau mencerai istrinya lagi haid atau lagi suci tapi sebelumnya disetubuhi, itu haram, walaupun jatuh talaknya. Kemudian wa dharbun laisa fi daragihinna sunnah wala bid'ah. Ada jenis wanita yang di dalam mencerainya anda haram, ya, artinya boleh-boleh saja, tidak sunnah dan bid'ah, artinya tidak haram. Antara sunnah dan bid'ah artinya boleh-boleh saja. Siapa? As-saghirah, perempuan yang masih kecil, wal ayisah, perempuan yang sudah tidak haid lagi, wal hamil, yang lagi hamil, wal muhtali'ah allati lam yadkhul biha, perempuan yang khulu. Khulu artinya perempuan yang minta cerai kepada suami dengan imbalan yang belum disetubuhi. Nanti ada pembahasannya, itu saya bacanya dulu. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya faslun fi hukmi talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dzalik. Sebelum masuk ke situ kita baca dulu di sini. Tolak itu, tolak, suami mentolak istri kadang-kadang wajib. Bagaimana tuh? Suami mentolak istri hukumnya wajib. Di sini disebutkan katolakil muli, seperti seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau ada seorang suami misalnya bersumpah dia saking marah sama istri, tidak mau menyetubuhi istrinya 4 bulan, maka suami itu telah melakukan ilah namanya. Nah itu suami setubuhi istrinya, kemudian dia ganti bayar sumpahnya itu dengan puasa 3 hari. Kalau dia tidak mau menyetubuhi istrinya, maka suami itu wajib menceraikan istrinya. Nah pada saat itu hukum cerai wajib.
Kenapa? Karena dia bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan. Ini jarang terjadi. Kemudian wa mandub. Nah, hukum cerai sunnah. Artinya kalau melaksanakan cerai pahala. Jadi bukan selamanya cerai itu tidak baik. Kadang-kadang ada cerai dapat pahala, sunnah. Kapan itu? Katalaqi imra'atin ghairi mustaqimatil hal kasayyi'atil khuluqi. Seperti mencerai perempuan yang akhlaknya tidak baik. Tak sholat, disuruh sholat tidak mau, suka buka aurat, disuruh tutup aurat tidak mau, bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak baiklah pokok akhlaknya, tidak soleha. Laki-laki menceraikan istri macam itu sunnah hukumnya, dapat pahala. Kemudian wa makruh. Kemudian makruh. Kapan seorang suami mentolak istri hukumnya makruh? Makruh tidak dosa, cuman Allah tidak suka. Kapan? Katalaqi mustaqimatil hal. Seperti mencerai istri yang istiqomah, yang soleha. Istrinya baik, masya Allah, taat, dicerai. Apa hukumnya? Makruh. Sah tidak cerainya? Sah. Cuman makruh artinya Allah tidak senang. Suaminya tidak dosa, tidak. Cuman Allah tidak suka. Makruh itu. Jadi lebih bagus gimana? Lebih bagus jangan dicerai, dipertahankan dapat pahala. Kan makruh kan kalau ditinggalkan kan dapat pahala. Nah, lebih baik jangan dicerai. Istri yang baik. Kemudian hukum cerai yang keempat haram. Kapan hukum cerai itu haram? Kayak tadi itu. Katalaqil bid'ah, seperti tolak yang tadi itu. Mentolak istri lagi haid atau mentolak istri lagi suci tapi disetubui duluan. Saya ulangi lagi ya. Mentolak istri itu hukumnya ada 4. Pertama wajib. Kapan? Seperti tolak laki-laki yang melakukan gila, yang bersumpah tidak mau menyetubuhi istrinya 4 bulan atau lebih, itu suruh setubui istrinya. Kalau dia tidak mau menyetubuhi, harus ceraikan istrinya, wajib. Sunnah, kapan mencerai istri hukumnya sunnah, berpahala kalau istrinya tidak baik akhlaknya. Nasihatkan tetap bandel. Nah, itu sunnah. Yang ketiga makruh. Siapa? Mencerai istri yang baik akhlaknya, yang mustaqimah, yang bagus soleha, makruh hukumnya. Tidak dosa, cuma Allah tidak suka kepada suami macam itu. Yang keempat, mentolak hukumnya haram. Kapan? Ketika mentolak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi sebelumnya disetubui terlebih dahulu. Kemudian faslun fi ahkami talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dzalik. Tentang perceraian orang yang merdeka dan budak. Nah, budak sekarang tidak ada, udah kemudian banyak. Perceraian orang yang merdeka. Nah, kita nih orang merdeka kan, yang pokoknya yang tidak ada siapa? Yang tidak ada perbudakan. Dia orang yang merdeka. Wa yamlikul hurru thalathata tariqat. Laki-laki merdeka punya hak cerai 3. Wa yamlikul 'abdu 'alaiha tatriqatain faqat. Sedangkan budak mempunyai hak 2 kali cerai saja. Laki-laki merdeka punya hak 3 cerainya. Kemudian jadi dibahas. Wa yasihu al-istithna fi at-talaq idza wasalahu bihi. Sekarang jenis cerai yang kedua. Berarti kan tadi jenis cerai yang pertama apa? Cerai terang-terangan sama cerai kiasan. Terang-terangan kalimatnya 3. Kalau lupa-lupa lagi lihat video saya. 3. Tolak, cerai, firaq, pisah, sarah, lepas. Ini tidak perlu niat, kecuali kalau terpaksa atau pakai tulisan. Selain ini namanya kinayah, kiasan ya. Kemudian nih jenis tolak yang kedua apa? Tolak pakai pengecualian. Misalnya ada suami bilang begini. Misalnya ada seorang suami bilang kepada istrinya, dia mencerai istrinya 3 kecuali 2, jatuhnya 1. Ingat ya,
yang namanya cerai itu tidak harus suami itu ngomong depan istri, tidak harus. Ada seorang suami misalnya istrinya di rumah, dia ngomong sama temannya, bahwasanya dia mencerai istrinya, jatuh tuh talaknya, walaupun istrinya tidak dengar. Jadi tidak disyaratkan si istri dengar. Kemudian, nah, boleh mengecualikan tolak, mengecualikan cerai. Wa yasihul istithna' bit talaq idza wasalahu bihi. Boleh mengecualikan tolak itu syarat pertama kalau disambung. Ai wasala zawju lafdzal mustathna bil mustathna minhu ittisalan urfan. Ini contoh. Ada suami bilang kepada istrinya misalnya, ada seorang suami bilang kepada istrinya, dia mencerai istrinya 3 kecuali 2. Syarat pertama apa syaratnya? Sah tuh. Dia mencerai istrinya 3 kecuali 2. Sah. Berarti jatuhnya 1. Tapi dengan syarat itu kalimat harus disambung. Dia menceraikan istrinya 3 kecuali 1. Harus disambung kalimatnya. Tidak boleh bisa lama-lama. Kalau dia mengatakan dia mencerai istrinya 3 kecuali 1, udah batal. Pengecualiannya batal. Syarat pertama harus nyambung, ya. Syarat pertama harus nyambung. Ini kadang-kadang diperlukan. Ini diperlukan. Kalau ada misalnya suami istri bertengkar, istri minta suaminya menceraikan 3. Ada istri minta suaminya menceraikan 3. Dia ngomong, dia menceraikan 3, kemudian dia balik kepalanya kecuali 2. Nanti itu 1. Ada seorang suami misalnya dipaksa istrinya mencerai 3, atau dia mencerai istrinya 3 karena emosi misalnya, mencerai istrinya 3, kemudian bilang kecuali 2, jatuhnya 1. Dengan cara apa yang pertama harus disambung pengecualiannya. Ya, ini pelajaran ini harus agak serius sedikit. Nah, jangan ngelamun. Yang kedua, syaratnya an yanwiyal istithna qabla faraghil yamin wa la yakfi at-talaffuz bihi min ghairi niyatil istithna. Yang kedua, sebelum dia mengucapkan itu, dia memang niat mau mengecualikan. Tak boleh kalau ngomong mencerai istrinya 3, tahu-tahu ini adalah pengecualian, kecuali 2. Tak boleh. Harus memang diniatkan. Ketika dia mau mengucapkan itu, dia memang udah niat. Dia mau menyebut 3, nanti dia kecualikan 2 nih. Atau nanti dia kecualikan 1. Memang dari pertama sudah niat untuk mengecualikan. Jangan udah menyebut 3 baru dia niat adalah kecualikan 2. Tak boleh itu. Jadi harus dari pertama diniatkan mau dikecualikan itu caranya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa yushtaratu aidan adam istighraqil mustathna al-mustathna minhu. Dan pengecualian tidak boleh menghabiskan perceraiannya yang dikecualikan itu. Misalnya dia bilang begini, dia mencerai istrinya 3 kecuali 3. Tak bisa. Mencerai istrinya 3 kecuali 3. Batal tuh, pengecualiannya batal. Berarti jatuh berapa talaknya? 3. Jatuhnya berapa? 3. Saya ulangi, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, dia mencerai istrinya 3 kecuali 3. Batal tuh, pengecualiannya 3 itu batal. Berarti jatuh talak 3. Saya ulangi, suami boleh ketika dia mengucapkan talak dikurangi tolaknya, boleh pakai pengecualian. Dengan syarat pengecualiannya disambung kalimatnya, kemudian sebelumnya memang niat untuk mengecualikan, kemudian yang ketiga dia tidak menghabiskan dengan pengecualian itu. Dia harus disambung kalimatnya, kemudian harus niat sebelumnya memang mau mengecualikan, dan tidak boleh dihabiskan semuanya. Menceraikan 3 kecuali 3 itu tidak boleh. Nah, kemudian ini banyak terjadi selanjutnya nih. Wa yasihu ta'liqu ay at-talaq bis-sifah wasy-syarti. Ya, ini banyak terjadi. Dan sah mengkaitkan atau mengikat perceraian itu
dengan suatu sifat atau dengan syarat. Ka'an dakhal tiddar fa anti taliq wa tutlaq idza dakhalat. Ini banyak terjadi. Seorang suami mengaitkan perceraian istrinya dengan suatu sifat atau syarat. Di sini dicontohkan, misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, kalau kamu masuk rumah, kamu diceraikan. Udah, pada suatu hari si istri itu masuk rumah, langsung jatuh talaknya. Atau begini, makanya suami kalau ngomong hati-hati. Kalau suami bilang begini misalnya, kalau misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, kalau kamu pergi ke rumah si dia tanpa izin, kamu diceraikan. Dah, berjalan waktu, pada suatu hari si istri pergi ke rumah si dia itu tanpa izin suami, langsung jatuh talaknya. Kenapa? Karena perceraian istrinya diikat dengan apa? Dengan pergi ke rumah si dia tanpa izin. Makanya hati-hati kalau suami ngomong. Dan ini pernah terjadi pada satu keluarga. Ya. Jadi ada satu keluarga itu, saya lagi lebaran waktu itu. Dia telepon, "Beb, ke rumah sebentar, Beb. Ini lagi ada masalah." Datang ke rumahnya, ternyata dia sama istri lagi bertengkar. Apa permasalahannya? Si istri mau nyolokkan mesin cuci. Suaminya bilang jangan. Si istrinya tetap nyolokkan. Suaminya marah, ditampar sama suaminya. Istrinya marah, dipukul sama suaminya. Istrinya bilang apa? Udah cerai ya, cerai 100 pun tak apa-apa. Tuh, perempuan cerai 100. Padahal cerainya sampai 3 ya. Cerai 100. Makanya hak cerai itu laki-laki. Kalau hak cerai itu perempuan boleh, habis suami yang kena cerai 100. Ya, cerai 100 tak apa-apa. Nah, coba lihat apa kata suaminya. Suaminya ngomong gini. Kata suaminya, kalau kamu lakukan itu lagi, kamu diceraikan. Coba lihat bahasanya. Kalau kamu lakukan itu lagi, kamu diceraikan. Tolak apa namanya itu? Tolak taklik namanya. Artinya apa? Kalau istri melakukan perbuatan itu lagi, perbuatan itu apa tadi? Dia mau nyolok mesin cuci, suami ngelarang, tapi dia tetap nyolok. Kalau itu dia lakukan seperti itu, ketika dia mau melakukan colok mesin cuci, suami ngelarang, dia tetap lakukan, jatuh talaknya nanti. Jadi kalau nanti, kalau pada suatu hari nanti dia mau nyolokkan mesin cuci, suami ngelarang, dia tetap lakukan, jatuh talaknya. Karena bahasa suaminya begitu. Kalau kamu lakukan itu lagi nanti kamu diceraikan. Berarti itu jatuh tak kemarin cerainya? Tidak jatuh. Jadi tidak jatuh cerainya, tidak. Oh langsung senang deh. Suami istri tidak jatuh. Tapi nanti kalau suatu hari ente mau nyolokkan, suami yang ngelarang, ente tetap nyolokkan, jatuh talaknya. Nah, itu contoh talak taklik. Ada lagi nih, ada lagi kejadian. Istri lagi naik tangga. Ada seorang istri lagi naik tangga. Ini suami gila namanya. Istri lagi naik tangga, sampai di tengah-tengah tangga, dia bilang sama istrinya, "Hei," kata dia, "istri, hei istriku," kata dia, "kalau kamu naik lagi tangga, kamu diceraikan. Kalau kamu turun, kamu diceraikan. Kalau kamu diam, kamu diceraikan." Kan gila tuh suaminya. Nah, nyeksa istri. Tapi istrinya gimana? Saking dia tidak mau cerai ke istrinya, apa yang dilakukan? Loncat dari tangga. Iya, loncat. Jatuh tak talaknya? Tidak. Karena dia tidak naik, tidak turun, tidak diam, loncat. Tidak jatuh talaknya. Nah, itu bahaya lah. Nah, perhatikan dia. Sampai di sini pelajaran atau kajian kita malam ini, ingat baik-baik itu. Tolak ada tolak sore terang-terangan, 3 rupanya dari itu. Kemudian tolak kinayah, kiasan. Kemudian tolak pakai pengecualian. Kemudian tolak pakai taklik, pakai ikatan sesuatu. Kalau nanti masih bingung lagi, buka Facebook saya, nanti saya masukkan juga ke YouTube insyaallah. Buka itu saya ingat, baca itu. Nanti jadi kalau ada kasus misalnya, mudah-mudahan enggak. Kalau ada kasus ditanya tahu hukumnya, ya. Nah, nanti setelah ini nanti ada pembahasan juga tentang bagaimana rujuk
bagaimana rujuk kembali lagi kepada istri kalau sudah diceraikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.